Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ma ma'na qawlihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Apa makna firman Allah kullu syai'in halikun illa wajhah? Jadi ini adalah diantara contoh dari ayat mutasyabihat, ayat yang pemaknaannya belum jelas dan mengandung banyak makna. Maka di dalam, kemarin sudah disinggung bahwa di dalam memahami ayat mutasyabihat haruslah dikembalikan kepada ummul kitab, yaitu apa? Ayat muhkamat. Nah, di dalam memahami ayat mutasyabihat, para ulama itu punya dua jalan, punya dua metode. Yang pertama adalah metode takwil ijmali. Metode takwil ijmali. Takwil ijmali adalah takwil yang secara global tanpa menentukan makna. Contohnya termasuk firman Allah, maka ketika mereka yang mentakwil ijmali ketika mendapati ayat ini, misalnya kullu syai'in halikun illa wajhah, wajah di dalam ayat tersebut adalah apa? Sifatun lillah, merupakan sifat bagi Allah bila kaifin, tanpa hal itu adalah merupakan sifat makhluk. Paham itu? Ketika memahami datang ayat misalkan yadullahi fauqa aidihim, yad di dalam ayat tersebut bukan maknanya jarihah, tapi mereka mengatakan bila kaif, amirruha kama ja'at bila kaif. Ya udah, ketika mendapat ayat mutasyabihat, yakini bahwa itu adalah bukan kaif. Artinya apa? Bukan sifat makhluk. Itu yang dimaksud dengan takwil ijmali. Dan ini adalah takwil yang kebanyakan ditempuh oleh para ulama salaf yang hidup di 300 tahun pertama Hijriah. Paham itu? Jadi mereka yang hidup di 300 tahun pertama Hijriah, kebanyakan dari mereka adalah menempuh jalan takwil ijmali. Makin kesini apa? Semakin pemahaman umat ini melemah, apa? Banyak dari ulama khalaf terutama mereka dengan menempuh jalan yang kedua, yaitu dengan takwil tafsili. Takwil tafsili itu adalah dengan menentukan makna yang sesuai dengan atau yang layak dengan keagungan Allah. Makanya mereka menatakan misalkan yadullahi fauqa aidihim, yad di dalam ayat tersebut adalah ahad misalkan. Ketika mereka mendapati ayat ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa maknanya qahara wa hafidha wa abqa misalkan. Itu adalah dengan menentukan makna. Kenapa? Karena apa? Khawatir manusia atau umat ini semakin kesini adalah makin melemahnya akidah, makin tergonjang-ganjingnya keyakinan. Maka dengan demikian apa? Ditentukan oleh para ulama makna yang sesuai, makna yang layak dengan keagungan Allah. Nah itu.
Itu adalah takwil tafsili. Nah, meskipun demikian ada dari ulama salaf, artinya mereka yang hidup di 300 tahun pertama Hijriyah yang melakukan takwil tafsili. Contohnya ini adalah qala al-Imamu al-Bukhari. Telah berkata al-Imam Bukhari fi qaulihi ta'ala illa wajhah illa mulkah. Makna Imam Al-Bukhari menafsirkan illa wajhah, wajah di dalam ayat tadi adalah maknanya al-mulku, kekuasaan. Ini adalah macam dari takwil tafsili, ya, dengan menentukan makna yang layak bagi keagungan Allah. Paham itu? Jadi ada dari ulama salaf pun, mereka yang hidup di 300 tahun pertama Hijriah melakukannya takwil tafsili, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Bukhari tentang firman Allah kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya apa? Illa wajhah illa mulkah. Jadi segala sesuatu halikun, itu hancur, illa wajhah artinya apa? Kecuali apa? Al-mulkah, kekuasaannya Allah. Qala al-Imamu wa qala al-Imamu Sufyan Ats-Tsauri, dan telah berkata al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, illa ma urida bihi wajhullah, kecuali apa yang dikerjakan karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Artinya apa? Amal-amal soleh yang dikerjakan karena mengharapkan ridho Allah. Itu tidak punah, tidak hancur. Paham itu? Ini adalah As-Sufyan Ats-Tsauri, ulama salaf. Al-Bukhari juga ulama salaf. Tapi apa? Keduanya di dalam ayat ini menempuh jalur atau jalan apa? Takwil tafsili, dengan menentukan makna yang layak bagi keagungan Allah. Biasa kalau ada orang musyabbihah, orang Wahabi mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia mengatakan istawa bagi Allah adalah al-julus maknanya. Kata orang Wahabi mengatakan demikian. Duduk. Tapi apa? Duduknya tidak seperti duduk kita. Mereka apa? Memaksa dengan perkataan sebagian para ulama yang mengatakan itu, buktinya para ulama aja mengatakan wajhun la ka wujuhina, yadun la ka aidina, misalkan ainun la ka uyunina atau ka ayunina. Apa yang kita katakan? Kita katakan bahwa yad, bahwa ain, bahwa wajah itu datang penisbatannya kepada Allah. Tadi seperti firman Allah yadullahi fawqa aydihim tajri bi ayunina. Akan tetapi apa? Kata al-julus atau duduk di dalam bahasa Arab itu tidak diucapkan kecuali terhadap makhluk. Adalah julus merupakan sifat dari sifat-sifat makhluk. Jadi orang Arab itu tidak mengucapkan kata jalasa atau kata julus kecuali terhadap suatu benda yang menempel dengan benda lain. Satu punya bagian atas, yang satu punya bagian bawah, itu namanya duduk atau julus. Jadi itu tidak, orang Arab tidak mengatakan julus kecuali bagi sifat benda. Jadi punya bagian atas, punya bagian bawah. Jadi di dalam bahasa Arab makna julus itu tidak memiliki makna kecuali makna ini. Jadi dengan demikian apa? Mereka telah menisbatkan jismiyah atau telah
menjadikan Allah dengan mensifatinya dengan sifat-sifat makhluk. Jadi kalau dengan demikian berarti apa? Banyak memiliki keserupaan yang tidak terhitung. Duduk, namanya duduk atau namanya julus itu disifati manusia, binatang, itu kan, jin, malaikat, sapi, monyet, dan lain-lain. Meskipun beda duduknya. Duduknya sapi sama duduknya egri sama apa enggak? Beda. Tapi apa dikatakan bagi sapi? Duduk. Dikatakan bagi monyet juga duduk. Meskipun beda gaya duduknya monyet dengan gaya duduknya sapi. Itu. Nah, akan tetapi kata wajah dalam bahasa Arab nih, kata wajah, kata yad, kata ain itu maknanya bukan seperti apa yang mereka pahami. Oleh karena kata yad misalkan dikatakan terhadap benda dan juga dikatakan terhadap selain benda. Kalau dengan makna benda ya makna wajah adalah ini. Adapun makna untuk bagi selain benda, makna wajah itu juga memiliki makna lain. Dalam bahasa Arab makna wajah itu datang tadi dengan makna al-mulku, adalah kekuasaan. Artinya apa? Ayat mutasyabihat itu satu kata wajah misalkan, itu memiliki banyak makna. Yang pertama tadi kata wajah ada maknanya dengan anggota badan. Yang kedua ada maknanya dengan al-mulk. Al-mulk artinya kekuasaan. Dan yang ketiga apa tadi maknanya? Ma yutaqarrabu bihi minal a'mal, ma yutaqarrabu bihi ilallah minal a'mali as-salihah. Jadi sesuatu yang dikerjakan, amal soleh yang dilakukan karena mengharapkan ridha Allah, sholat, puasa, amal-amal soleh lainnya. Nah, lantas apa? Wallahu a'lamu bissawab. Ini sapuin dulu.